Ada sebuah pertanyaan yang seringkali terabaikan dalam gemerlap perasaan, sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi lentera sebelum melangkah ke pelaminan. Jika hari ini, saat kalian belum terikat oleh ikatan suci, dia sudah kesulitan menghormati batasan-batasan sederhana, apa yang menjaminnya bisa menjadi penjaga yang baik setelah ijab kabul? Bayangkan ini. Seorang lelaki yang hari ini dengan mudah melanggar batas-batas kecil, yang dengan ringan melewati garis-garis yang seharusnya menjadi pagar kesucian, bagaimana mungkin tiba-tiba berubah menjadi sosok yang teguh memegang prinsip ketika statusnya telah berubah? Perubahan itu mungkin terjadi, tapi apakah kita mau membangun istana harapan di atas tanah yang rapuh? Lihatlah bagaimana dia memperlakukan waktumu. Apakah dia menghargai jam-jam yang kau sediakan, atau justru seenaknya menyita waktu tanpa pertimbangan? Perhatikan caranya berbicara. Apakah kata-katanya membangun, atau justru sering melukai lalu meminta maaf? Amati caranya memandangmu. Apakah matanya penuh hormat, atau justru sering membuatmu merasa tak nyaman? Sekarang mari kita renungkan sebuah kisah nyata. Seorang wanita menunggu selama 5 tahun, percaya bahwa setelah menikah kekasihnya akan berubah. Dia memaklumi semua janji yang tak ditepati, semua batasan yang dilanggar, semua kompromi yang harus dia buat. Tapi setelah pernikahan, yang terjadi justru sebaliknya. Kebiasaan melanggar batas kecil berubah menjadi pengabaian terhadap tanggung jawab besar. Ini bukan tentang tidak memberi kesempatan untuk berubah. Ini tentang memahami bahwa karakter seseorang lebih sering terlihat dari hal-hal kecil yang konsisten, bukan dari janji-janji besar yang sesekali. Seorang lelaki yang benar-benar menghormatimu tak perlu menunggu ijab kabul untuk mulai bersikap sebagai calon suami. Dia akan melatih dirinya sejak dini karena dia paham bahwa pernikahan bukanlah garis finish di mana semua kebiasaan buruk bisa ditinggalkan, melainkan garis start di mana semua kebaikan harus semakin ditingkatkan. Perhatikan bagaimana dia menghadapi konflik. Apakah dia mencari solusi atau justru menghindar? Lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuamu. Apakah dengan hormat atau sekadar formalitas? Amati bagaimana dia mengelola emosi. Apakah stabil atau mudah meledak? Semua ini adalah petunjuk kecil yang sebenarnya sedang bercerita banyak tentang masa depan kalian. Lalu bagaimana jika ternyata dia belum bisa memenuhi semua harapan itu? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia menunjukkan progres? Apakah ada usaha nyata untuk menjadi lebih baik? Karena yang perlu dikhawatirkan bukanlah ketidaksempurnaan, tapi ketiadaan kemauan untuk memperbaiki diri. Saudariku, cinta itu buta katanya. Tapi justru karena cinta, matamu harus terbuka lebar, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa kamu tidak mengorbankan prinsip-prinsip terbaikmu demi sebuah hubungan yang belum tentu membawamu kepada kebahagiaan sejati. Karena sebenarnya, ketika kamu mempertanyakan keseriusannya, kamu sedang belajar menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu menolak kompromi terhadap batasan-batasan penting, kamu sedang membangun benteng untuk melindungi masa depanmu. Dan ketika kamu berani menuntut yang terbaik sekarang, kamu sedang menyiapkan dasar untuk kehidupan pernikahan yang bermakna nanti. Ketika kita terus bertahan dalam hubungan yang mengikis batasan-batasan Allah, sebenarnya apa yang kita cari? Apakah ketenangan atau sekadar pelarian dari kesepian? Apakah cinta atau sekadar kebiasaan yang nyaman? Kadang, kita terlalu takut kehilangan seseorang hingga lupa bahwa yang paling berharga untuk dijaga adalah diri kita sendiri. Jiwa yang Allah titipkan pada kita, hati yang seharusnya hanya tunduk padanya. Lihatlah dirimu sejenak. Jika kau terus membiarkan batasanmu dilanggar, jika kau terus memaklumi apa yang seharusnya tidak dimaklumi, lalu di mana harga dirimu sebagai hamba Allah yang mulia? Kau diciptakan bukan untuk direndahkan, bukan untuk ditahan dalam keraguan, bukan untuk dipaksa memilih antara cinta manusia dan cinta Rabb-mu. Kau layak dicintai dengan cara yang tidak membuatmu bertanya-tanya, apakah ini benar atau salah. Allah tidak pernah menciptakan cinta untuk menyiksamu, tidak pernah menciptakan perasaan untuk menjerumuskanmu, tapi Dia memberimu akal dan hati agar kau bisa memilih, bukan terjebak. Jika hari ini kau merasa lelah menunggu perubahan yang tak kunjung datang,
mungkin itu bukan ujian kesabaran, tapi panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk mengingat bahwa sebelum ada Dia, Allah sudah mencintaimu. Sebelum ada janji-janjinya, Allah sudah menjanjikanmu kasih sayang yang tak pernah berkhianat. Maka berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada hatimu yang paling jujur. Apakah aku masih berjalan di jalan yang Allah ridai? Atau justru perlahan-lahan menjauh darinya karena takut kehilangan seseorang? Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah. Setiap air mata yang kita teteskan, setiap detik yang kita habiskan, setiap pilihan yang kita buat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Dan di sana, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan mengapa kita lebih memilih keridaan manusia daripada keridaan pencipta kita. Jangan sampai nanti, ketika kita berdiri di hadapannya, kita baru menyesal mengapa dulu begitu mudah mengorbankan prinsip hanya untuk mempertahankan seseorang yang bahkan tidak sanggup menjagamu dengan benar. Maka saudariku, jika hari ini kau merasa terjebak, ingatlah, Allah tidak pernah menutup satu pintu kecuali Dia membuka yang lebih baik. Tapi kadang, kita terlalu lama memandangi pintu yang tertutup itu, hingga lupa bahwa ada jalan lain yang sudah menantimu. Jalan di mana kehormatanmu tetap utuh, di mana cinta tidak membuatmu ragu, di mana pernikahan bukan sekadar impian, tapi kepastian yang diberkahi. Pilihlah yang tidak hanya membuatmu bahagia hari ini, tapi juga tenang esok di hadapan Allah. Karena cinta sejati tidak pernah memaksa kita memilih antara dunia dan akhirat. Cinta sejati mengantarkan kita pada keduanya. Maka, beranilah. Berani untuk jujur pada diri sendiri. Berani untuk melepaskan apa yang tidak baik untukmu. Berani untuk percaya bahwa Allah menyimpan yang terbaik untuk hamba-hambanya, yang memilih untuk kembali pada cahayanya. Dan ketika kau memutuskan untuk melangkah dengan benar, percayalah, langit tidak akan jatuh, dunia tidak akan berakhir. Justru, mungkin saat itulah akhir dari penantianmu yang sebenarnya dimulai. Karena Allah Maha Tahu isi hatimu, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan langkahmu yang ikhlas kembali kepadanya. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe. Dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?